kita manusia yang berakal sehat, manusia yang diberikan ilmu, wajib bersyukur kepada Allah dan wajib bersyukur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan sebab adanya Nabi Muhammad, manusia yang kufur menjadi bersyukur. Dengan sebab adanya Nabi Muhammad, manusia yang keparat menjadi taat. Dengan sebab adanya Nabi Muhammad, manusia yang jahil menjadi alim. Dan dengan sebab adanya Nabi Muhammad, manusia yang bermaksiat menjadi taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak keistimewaan Nabi sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi nama ceramah yang tak suwe, jadi marahat aja suwe. Jadi private pesanan 5 menit ya. Apa Pak? Lo mau kode pakai dulu perangkat 5 menit. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun fihi basair wa nurun wa shifaa'un lima fis sudur wa la yaqiluhu illa ar-rasikhun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts bil hilmi war rahmati wasi'atil qa'il mahma utitu min kitabillahi fal amal bihi wajibun la udra li ahadin bi tarkihi fa illam yakun bi kitabillahi fa sunnatun limadiyatun fa illam yakun bi sunnatin li fa qala ashabi li anna ashabi kan nujumi fis sama fa ayyuma akhadtum bihi faqad ihtadaytum wa ikhtilafu ashabi lakum rahmatun wa ala alihi wa sahbihi sabirin wa sadiqin wa qanitin wa muqtikin wa mustaghfirin bil ashab alladzina amanatu hadhihi al-ummati al-ma'sumati min al-ijtima'i ala al-khata'i wal ghayah wa ala alladzina tabauhum bi ihsanin wa la yattabi'una khutuwati syaitan amma ba'du. Putra dari waktu mana? Ya. Terus. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkamil ahkam a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim thumma awhayna ilayka an tattabi' millata Ibrahim hanifa al-ayah wa qala Ibnu fi kitabih al-khulasah bidali mufradin mudakkarin asyir bidi wa bita ala unsaq tasir bidali mufradin mudakkarin asyir bidi wa bita ala unsaq tasir. Surahul Adib. Ya jamil ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani bi riqatin rafatin thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah halin ayn sidqat himayatun liman akhafu bi haqqi wallahu ya'simuka minan nas. Al-mukarramun, para santri wa santriah, semoga semua santri-santri dimanapun antum berada, semoga qori wa qori'ah akan dijadikan oleh Allah malaikat-malaikat di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah mungkin ada tuh. Bapak namanya HRS, di mana HRS? Iya Pak, ada sudah tentang Jawa Bu. Jawa ya. Campur. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana ialah zat Allah yang akan menyiksa kepada orang-orang yang kufur nikmat dan takabur terhadap hukum Allah. Dan perlu kita tancapkan di dalam hati bahwasanya ialah zat Allah, zat yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu makhluk pun yang setara keagungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa syafi'ana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia yang berakal sehat, manusia yang diberikan ilmu, wajib bersyukur kepada Allah dan wajib bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
karena dengan sebab adanya Nabi Muhammad manusia yang kufur menjadi bersyukur, dengan sebab adanya Nabi Muhammad manusia yang keparat menjadi taat, dengan sebab adanya Nabi Muhammad manusia yang jahil menjadi alim, dan dengan sebab adanya Nabi Muhammad manusia yang bermaksiat menjadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak keistimewaan Nabi sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Lam yahtalim qatuqahamut laqon abada wa ma tasa'aba aslafi mada lam yahtalib qatuqahamut laqon abada. Nabi selama seumur hidup tidak pernah mimpi kotor. Nabi Muhammad selama seumur hidup tidak pernah mimpi basah, maaf. Dan Nabi ketika hidup di alam dunia tidak pernah menguap. Beda kalau kita wawancara ibu-ibu yang ngaji apa ya. Beda antara Nabi manusia insan kamil yang sempurna dengan manusia seperti kita. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Hati Nabi tidak pernah tidur walaupun memang kedua matanya tidur. Hati Nabi selalu zikir, selalu ingat kematian, selalu ingat amal, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara keistimewaan Nabi dan kekurangan kita seperti manusia biasa. Ngertos? Ngertos betul? Terus niki ini be ya, orang lagi ada suwe-suwe 10 menit maning. Morning Arab sejam setengah. Biasanya kula ceramah mukioma sejam, ning kekabu sejam, lelang tengah sejam, macak sejam, ini kan 20 menit. Ya, beri men pesanan. Hadirin wal hadirat as'alakumullah. Jadi di dalam kitab fikih itu 4 macam yang dijelaskan di dalam kitab fikih. Madhab Imam Syafi'i. Yang pertama fikih menjelaskan tentang rukul ibadah. Yang kedua fikih menjelaskan tentang rukul muamalah. Yang ketiga fikih menjelaskan tentang rukul jinayat. Dan yang keempat fikih menjelaskan tentang rukul munakahah. Dan khitam ini adalah masuknya ke dalam rukul ibadah. Maka kita doakan semoga Sohibul Hajat Bapak Awang bersama keluarga besarnya hajatnya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan putra yang dikhitannya diberikan oleh Allah putra yang soleh sehingga taat terhadap kedua orang tuanya dan menjadi kebanggaan bagi nusa bangsa terutama agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bahwasanya khitan itu masuk ke dalam rukun ibadah. Kenapa? Karena khitan adalah syariat yang dibawa pertama oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu langsung dilanjutkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menggores di dalam surat An-Nahl bahwasanya summa awhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa, yang sebagaimana oleh adinda ananda kita yang telah dibacakan tadi ayatnya, bahwasanya wahai ikutilah wahai Muhammad agama Nabi Ibrahim, kepercayaan Nabi Ibrahim dengan sepenuh hati. Maka khitan itu adalah ketika ibu dan bapak mengkhitan anak, sama saja ibu dan bapak telah menghilangkan najis atau kotoran yang bisa menghalangi sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khitan. Akan tetapi orang tua bukan hanya wajib mengkhitankan anak, akan tetapi orang tua wajib juga mendidik, mengarahkan seorang anak di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan, lalu kapan seorang anak, berapa umur anak harus dikhitan di dalam agama? Nah, itu jawabannya adalah tidak ada ketentuan di dalam syariat Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika mengkhitankan cucu-cucunya di antara Sayyidina Hasan dan Husain berada di usia 8 hari. Ya, Sayyidina Husain dan Hasan dikhitan oleh Nabi berada usia 8 hari. Maka kebiasaan kita 7 tahun. Ya, itu adalah sekedar khitan sedikit. Maka kita kembali bahwasanya orang tua bukan hanya mengkhitankan anaknya, akan tetapi kita wajib pula mengarahkan anak di dalam urusan agama. Dikon ngaji, dikon sholat, dikon belajar, itu adalah kewajiban orang tua mendidik seorang anak. Insya, maka kita harus cinta kepada para alim ulama,
Wong zaman sing mah beda-beda dulur. Beda-beda anak uang kadang-kadang peci wis putih, sorban ngengser, mana kaji anak emang buat celana pokek anak. Iya apa anak? Macam-macam orangnya Bu. Anak semua kawan, anak sih ngomong anak ustaz kalau kiai bae mah ibu anak. Heh, ustaz kalau jadi orang tegel ngomong bae rewel di konsolat, aja maksiat, aja maling rewel ustaz kan Bu. Ya. Wah, kalau ngomong si main dari ustaz yang kiai bae. Beneran Bu? Bener. Jere ulama, jere Allah, lalu uang diajak orang bisa diajak benar orang gelap benar, diajak orang aja nipu baik, diajak korupsi baik. If al masyitum dari Allah, atau lo bukan sira pengen nipu mah, lo sira pengen zina mah, lo sira pengen nyolong mah, lo sira pengen mabuk mah, orang apa? Tapi ingat satu hal, setiap perkara yang dilakukan oleh kita itu akan ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau yang uang diajak bener orang belum bener, dijagai ajak minum, gue yang neraka ajak maling neraka, gue yang neraka ajak zina neraka, gue yang neraka ajak minum neraka. Hari orang belum mah bukan kupingnya panas ngerumuk ustaz ngerumuk kiai sing ngomong orang bukan panas kuping-kupingnya ngerumuk ning wong sing munafik im alu masitum dan Allah lakoni lo sing sirah arep zina arep maling arep nginum arep nyolong arep nipu los bebas. Ulama kalau waktu inti kalau itu apa artinya? Nyungkun, ya, artinya nyungkun. Tapi awas kalau satu persatu, setiap perkara pasti ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenit maning, setengah 11 ya, 5 menit maning. Dan hadis Nabi bahwasanya saya di zamanun ala ummati yang biruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin awwaluha yarfa'ullahu barakatan min kasbihim wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wa thalithatu yukhraju minad dunya bighairi. Jadi bahwasanya sayati kata Nabi lamun dari ahli nahwu asin ning lapan sayati adalah sin huruf tanfis tadulu ala zamanul murid. Jadi Nabi ketika bicara bakal datang itu waktunya sudah dekat. Bakal datang sisi waktu di mana umatku yang biruna minal ulama lari kepada kiai, tidak ngaji, orang belum melukakan anak, terus zina, orang kepada ustaz, menging ustaz. Wah kejalan segitu. Yang biruna minal ulama wal fuqaha. Kita bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana ketika orang di alam dunia sudah tidak cinta kepada alim ulama, sudah benci kepada kiai, tidak ngaji, maka kata Nabi, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Nabi Allah akan menurunkan 3 bencana untuk orang-orang yang tidak cinta kepada alim ulama. Qala ya Rasul, awalha ya Rasulullah barakatan min kasbihim. Ketika seseorang sudah tidak cinta kepada alim ulama, menghina para alim ulama, mengucilkan para ustaz, mengucilkan para santri, lecehkan para kiai, maka awalha ya Rasulullah barakatan min kasbihim. Allah akan mengangkat berkah dari kasab tersebut. Usaha-usaha, duit wakeh, mobil nongkrong, adalah uang pun iri baik. Itu alamnya harta orang berkah. Ada semua teman-teman ya. Wakeh, iya. Ada yang kena wakah, tapi lah menjawab rene kayak wakeh batu deh. Ya. Iki sing ngatri ceramah macam-macam nih. Ada sing ngangkut baik, ada sing mangan baik. Arsip rokok baik, orang kopi anak. Pak, rokok itu macam-macam. Bungkus rokok anak, tulisannya itu merokok membunuhmu. Merokok membunuhmu, tapi kelihatan uang rokok baik orang kemarin. Atau salah sih kalimatnya merokok membunuhmu, berarti aku yang merokok, kamu yang terbunuh. Atau tolong silakan. Ada merokok membunuhmu, kudu yang merokok membunuhku. Aku yang merokok, aku yang tolong silakan. Tolong oke. Aja merokok membunuhmu. Terus alamat ini bungkus rokok, anak uang musik tua, ku bisa dawa. Minggunya ada gambar tengkorak tuh. Apa maksudnya? Ikut tengkorak ikut tidak akan uang simus mati. Jadi tengkorak mingguri kita gak bukan waktu di alam dunia orang rokok bukti mati. Makanya ngerokok baik sampai mati sih namanya. Yang ngerokok mati orang rokok mati. Tolong ya. Terus guys. Yang kedua wasana tuh
Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Ketika seseorang sudah tidak cinta kepada para alim ulama, benci kepada para alim ulama, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, maka Allah akan menurunkan pemimpin di negara kita, pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Ada yang akan pemerintah dipimpin, kerana sudah kesalahan barang kita, apakah kita sudah cinta kepada ulama? Apakah anak kita sudah dididik di dalam pondok pesantren? Apakah kita sudah rajin ibadah? Pemimpin anak hubungannya karo pemerintah. Harus? Ya. Yang ketiga, wasari satu yukhraju minad dunya bi ghairi iman. Ketika seseorang sudah tidak cinta kepada para alim ulama, maka yukhraju minad dunya bi ghairi iman, maka akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan tanpa membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sing paling gede lah kemarin alam dunia itu ganjaran ngaji bang. Ibu-ibu bapak-bapak santri sing umah tekan kene arep ngahadiri pengajian, arep ngahadiri apa haflah Quran. Iku sampu dihampura dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil diterangkan di dalam kitab Taqiyul Qaul. Rasanya man taqala ya ta'allama ilman ghufira qabla ayaqwa. Man barang siapa seseorang itu wajib terang baik perempuan ataupun laki-laki, karena lafaz man menurut Al-Imam Sibawayh yasbul ala dzakari wal unsa. Lafaz man itu mencakup baik ya perempuan ataupun laki-laki. Man singsa pada wonge intaqala yang melangkahkan kedua kakinya, ditafsiri ayat tahawala ngalih di tempat lain. Apa tujuannya? Lihat ta'allama ilman, untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan tausiah, mendengarkan Quran, mendengarkan ceramah, tablik akbar. Ghufirallahu qabla ayaqwa, maka orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terus man nadara ila wajhil alimi khairul laka min atibasin tasadaqta biha fi sabilillah. Ngadelang melihat wajah seorang ustaz, melihat wajah seorang santri, melirik wajah seorang kiai, itu lebih baik, lebih bagus, lebih besar pahalanya dibandingkan kita punya kuda 1000 disedekahkan kepada orang muslim. Maka tapi dengan pandangan cinta, ay mahabbatan, bukan pandangan gombang, benci, ya. Itu sedikit tentang masalah kita kudu penting para alim ulama. Sebenarnya ceramah Arab sejam berhubung ada sesuai setengah 11 lewat gue semua gue kan pengen aku undang mau enggak ya takbir sebelum pula salam, jadi langsung borongan langsung doa. Ibu bapak doa amin, kita pula sing doa. Borongan tak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan lillahi hamdan hamidin hamdan yahdi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karika bi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa sirril aghar wa mutahhab bi yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihi al-athar wa sahbihi akhir adad al-hamdillahi wa ifdalih. Allahumma qina sirra aswali wa la taj'al mahallan lil-balwa. Allahumma tumakkil al-a'da fina wa tusallitu alaina bi dhurubina hani ma yusir qabhina yaduna min al-khawf bi haqqi wallahu ya'simuka min nas. Allahumma ya muhawwil al-ahwal ila asaliha. Allahumma ja'alna awladana min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika al-mu'minin. Allahumma ja'alna ulama'aka wa min bani Israil sirrana wa tabarrik wa basyiril mu'minin. Allahumma inna nas'aluka khairal hayati wa khairal wafati wa syarra ma baina dzalika hayata su'ada hayatan man tuhibbu wa tawaffana wa bata syuhada. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa batil warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya 'aziz ya ghafur ya karim ya satir ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sedang ya, karena kesalahan orang yang drama biasa. Mungkin semoga mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.